Dan setelah mempelajari secara saksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, terbaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat dua pasangan calon presiden. Dengan hanya dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, masyarakat mudah terjebak dan dalam polarisasi atau masyarakat yang terbelah, yang sekiranya tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang dalam merevisi Undang-Undang 7 2017 dapat melakukan rekayasa konstitusional atau constitutional engineering dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. 2. Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional. 3. Dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan partai politik peserta pemilu tersebut tidak menyebabkan dominasi partai politik. 4. Partai politik peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dikenakan sanksi larangan mengikuti pemilu periode berikutnya. Dan yang kelima, perumusan rekayasa konstitusional dimaksud termasuk perubahan Undang-Undang 7 2017 melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian atau concern terhadap penyelenggaraan pemilu, termasuk partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPR. Mengadili. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Ini kemenangan rakyat Indonesia. 36 permohonan menandakan bahwa ambang batas pencalonan presiden memang bermasalah, bertentangan dengan moralitas politik kita, rasionalitas konstitusi, dan juga mengandung ketidakadilan yang intolerable. Pemirsa, putusan Mahkamah Konstitusi menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi babak baru dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Menggunakan ambang batas pengusulan pasangan calon presiden berdasarkan persentase perolehan suara atau kursi di DPR dianggap MK memaksakan logika sistem parlementer dalam praktik sistem presidensial. Langkah penghapusan ambang batas ini dinilai membuka peluang lebih banyak lagi calon pemimpin yang lahir dari aspirasi rakyat, bukan sekedar hasil kompromi para elit partai. Nah, di sisi lain pemirsa, keputusan ini menantang partai politik untuk lebih independen, fokus pada kaderisasi dan memprioritaskan calon yang benar-benar mewakili kepentingan publik. Putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga harus menjadi pedoman mutlak bagi pembuat undang-undang. Namun ada potensi terjadi tarik-menarik kepentingan di DPR karena tidak semua fraksi menyambut baik penghapusan ambang batas presidensial threshold. Lalu bagaimanakah mengawal revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada memuat substansi putusan MK secara utuh dan konsisten? Inilah top issue dengan tema was-was calon presiden tanpa ambang batas bersama saya Vera Bahaswan. Dan sudah hadir narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Selamat malam. Selamat malam Mbak Vera. Kemudian Waalaikumsalam. Kemudian ada Sekjen Partai Golkar Sarmuji. Selamat malam. Selamat malam Mbak Vera. Kemudian juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra. Selamat malam Pak Herzaki. Kemudian di sebelah kiri saya ini ada dosen pemilu FHUI Titi Anggraini. Selamat malam Mbak Titi. Malam Mbak Vera. Serta ada pakar hukum tata negara Margarito Kamis. Selamat malam Margarito. Malam. Terima kasih semuanya sudah hadir di Metro TV. Dan mengawali, kami ingin mengucapkan selamat dulu kepada Mbak Titi dan kawan-kawan seperjuangan karena sudah 7 tahun lebih ya Mbak untuk mengajukan judicial review dan akhirnya dikabulkan oleh MK. Ambang batas pun dihapuskan. Nah, saya ingin mengutip sedikit pernyataan dari Mbak Titi di Harian Media Indonesia mengatakan bahwa ya ini di luar dari bayangan dan juga perkiraan karena MK seprogresif itu setelah 30 kali mementahkan gitu ya perjuangan untuk mengajukan judicial review terkait penghapusan ambang batas presidensial threshold ini. Pertanyaannya Mbak Titi,
Apa sebetulnya yang menggoyahkan iman MK sampai akhirnya mengubah pendirian? Iya, ini kan tidak terlepas dari dinamika pemilu dan pilkada terakhir. Kalau argumentasi terkait dengan aspek konstitusionalitas, saya kira hampir semua yang disampaikan MK dalam putusan 62 itu pernah didalilkan oleh para pemohon sebelum MK mengabulkan melalui putusan 62. Jadi soal original intent, soal perspektif sistem presidensialisme, bayang-bayang parlementer dengan penggunaan persentase suara dan kursi, serta pertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan juga pasal 6A yang memberikan hak kepada setiap partai politik peserta pemilu, baik sendiri-sendiri atau bergabung dengan partai lain untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden, itu semua sudah ada di dalam permohonan-permohonan yang masuk dan ditolak oleh MK sebelum putusan di perkara 62. Yang membedakan adalah MK itu menilai bagaimana ambang batas yang disebut dalam putusan terdahulu sebagai kewenangan hukum pembentuk undang-undang, apakah dia melanggar prinsip-prinsip yang digariskan MK soal legal policy atau kewenangan hukum yang tidak boleh bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan tidak boleh mengandung ketidakadilan yang intolerable, tidak boleh melanggar hak politik, dan bertentangan dengan kedaulatan rakyat. Akhirnya apa yang mengubah? Nah, yang mengubah itu ternyata MK mendapati ada kecenderungan dari Pilpres dan diperkuat oleh fenomena pilkada untuk mendorong hanya ada 2 calon yang kemudian berdampak pada polarisasi dan fenomena pilkada calon tunggal atau pilkada kota kosong di penyelenggaraan pilkada kita yang terakhir. Situasi itu kira-kira kata MK, kalau dibiarkan terus Pilpres bisa-bisa calon tunggal. Dan sama itu, seperti pilkada. Betul, dan itu bisa mengancam keutuhan kita di dalam berbangsa dan bernegara. Dan juga itu menimbulkan ketidakadilan karena partai-partai baru yang tidak punya kursi, tidak punya suara, jadi terhambat, padahal statusnya sebagai peserta pemilu, jadi tidak bisa mencalonkan. Selain juga soal rasionalitas, praktik ambang batas pencalonan presiden itu tidak ditemukan di dalam banyak negara dengan sistem presidensial, Amerika Latin, Amerika Serikat, dan lain sebagainya. Jadi singkat kata bahwa MK mendapati legal policy yang selama ini diberikan MK kepada pembentuk undang-undang, ternyata praktiknya tadi melanggar moralitas demokrasi, tidak rasional, dan kemudian mengandung ketidakadilan yang intolerable. Jadi ini memang momentum yang tepat bertemu dengan kegelisahan MK mencermati dinamika ketatanegaraan kita di beberapa pilpres dan pilkada terakhir. Nah, ini menarik karena akan menguntungkan tentunya bagi partai di non-parlemen. Saya ke Partai Buruh ya, Bang Iqbal. Ini apakah menjadi kado indah di awal tahun karena partai non-parlemen akhirnya juga bisa mengusulkan calon presiden dan wakil presiden? Betul sekali. Kita mengapresiasi dan berterima kasih, bravo Mahkamah Konstitusi ya. Partai Buruh itu reborn ya. Undang-undang pilkada kami gugat, menang. Yang revisi mau direvisi kan. Kemudian sehingga kota kosong bisa hilang. Makin sedikit lah. Yang kedua, Omnibus Law, Undang Cipta Kerja kita juga menang. Dan yang ketiga, walaupun kami tidak menggugat, tapi Mbak Titi, Bang Hadar, dan 4 mahasiswa. Tapi kami diminta oleh MK, Partai Buruh, memberikan keterangan tertulis tuh Mbak Titi, dan juga hadir di keterangan itu. Bahkan MK kalau nggak salah 13 kali menyebut Partai Buruh atas pandangan-pandangannya. Dan Partai Buruh bukan hanya 2024 aja memberikan pandangan tertulis dan hadir memberi keterangan. 2008 itu pertama kali Partai Buruh menggugat Profesor Dr. Mokhtar Pakpahan almarhum dengan disahkannya 2003. Jadi merasa terdiskriminasi ya? Sangat terdiskriminasi. Saya kebetulan kan ILO governing body. Saya keliling dunia dan banyak jadi pembicara di dunia ya. Tidak ada itu presidensial threshold yang disampaikan Mbak Titi. Cuma saya waktu itu Serikat Buruh. Nah 2008 kita gugat, kalah. 2023 kita gugat lagi. Tapi alhamdulillah 2024 memang sudah jalannya. Jadi 50 kali Mbak Titi kalau dari 2003 2003 itu 50 kali gugatnya. Inilah satu-satunya undang-undang yang paling banyak digugat di luar Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Jadi udah acak-acak sebenarnya undang-undang. Nah dengan demikian kami mengapresiasi dan kami jadi confident. Macron dengan tanpa presidensial threshold kan Republikan dia kan sistem bisa menang kok, partainya kecil ya di Timor Leste berapa sih pemilihnya, paling puluhan juta kalau saya nggak salah, tapi 16 calon perdana menteri bisa bertarung, jadi kita nggak usah khawatir, jangan over ekspektasi terhadap rakyat yang
bisa terpecah-pecah, terfragmentasi, rakyat tidak siap, tidak ada. 1955, 1999 kan membuktikan pemilu terbaik saat itu, terdemokratis, walaupun multi partai, dan 2004 kan kita juga 5 calon presiden, jadi nggak usah khawatir tentang itu. Bayangkan ya, kami sangat bergembira seorang buruh pabrik atau petani bisa jadi calon presiden. Partai Buruh, andaikan nanti lolos Permin Pervak, kami memang mempersiapkan diri calon presiden, calon wakil presiden dari buruh, seorang buruh pabrik dan seorang petani kita siapkan. Dan itu yang terjadi di Brazil kan. Lula da Silva kan buruh pabrik Volkswagen mobil. Kemudian Pedro Castello, dia adalah guru honorer yang gajinya minim sekali. Dan Eva Morales di Bolivia, dia petani kokain kok. Nah, dengan demikian Indonesia akan memiliki satu babak baru yang tidak kalah dengan tadi disebut Amerika Latin, benchmarking kita. Anthony Albanese itu buruh metalnya di Australia, anggota Serikat Buruh, scammer juga. Nah, dengan demikian Indonesia telah memberi ruang itu. Dan sekarang secara spontan ini udah muncul dari berbagai kalangan yang ke Partai Buruh, tapi melalui WA. Nanti kami di Kongres tahun 2026. Jadi muncul antusiasme ya? Antusiasme 2026 kita akan umumkan tuh calon presiden yang benar-benar dari kalangan bawah. Baik, yang tidak itu saja. Demikian. Nah, ini memang menjadi angin segar bagi demokrasi kita, bagi partai parlemen begitu ya. Tapi ini tentu harus berproses di DPR. Nah, seperti apa Bang Herzaki sikap dari Partai Demokrat dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini? Kita tahu bahwa dari awal sebenarnya Partai Demokrat kan memang menolak ya presidensial threshold. Nah, bagaimana mengawal ini sampai dengan revisi Undang-Undang Pemilunya nanti? Ya, begini ya. Pertama yang kami sampaikan adalah memang selama ini kami termasuk sedikit partai yang menolak 20% ini. Hanya saja kan kami terikat karena sebagai partai politik parlemen, katanya kan open legal policy, jadi nggak punya legal standing untuk bisa mengajukan ke MK. Gitu. Jadi memang kami selama ini juga hanya menyuarakan di publik gitu. Dan juga mendukung perjuangan teman-teman, itu satu hal. Yang kedua, kalau dari Demokrat sendiri melihat ini tentu kalau bisa dikatakan ya ini memberikan ruang yang jauh lebih besar kepada putra-putri terbaik bangsa ini untuk bisa ikut dalam kontestasi pilpres ke depan gitu. Dan bagi kami ini menjadi suatu hal yang sangat positif. Bagaimanapun kan demokrasi kita ini kan makin matang gitu. Dan kita juga ingat bahwa adanya reformasi, adanya kemudian sistem multipartai kan itu memang pengennya ada ruang yang lebih besar dan lebih luas buat rakyat karena pengalaman masa lalu kita. Ada kesempatan lebih banyak. Nah, dan ini bagi kami juga sebenarnya, tapi memang misalnya katakanlah ada ketakutan, ya wajar. Apapun itu selalu ada yang plus dan minusnya gitu. Tapi yang penting bagaimana kita sama-sama mengawal saja. Kalau dari kami Demokrat sampai dengan saat ini sikap kami adalah ya kita cermati nanti di parlemen seperti apa. Toh Prof Yusril selaku Menko juga sudah menyampaikan bahwa ya sebenarnya tidak bisa nih ada upaya pembatasan lebih lanjut. Karena kan secara di MK sudah. MK ini kan putusannya final dan mengikat. Demokrat selama ini juga jelas, putusan MK mau kami sejalan tidak sejalan, kami selalu menghormati dan kami akan menaati dan kami akan jalankan, termasuk mengawal di parlemen. Kira-kira seperti itu. Nah, ya inilah yang akan kami lakukan juga dengan putusan kali ini. Bukan hanya mentang-mentang ini selaras dan sejalan dengan selama ini yang kami perjuangkan lalu kemudian kami setuju. Enggak. Ada kok keputusan-keputusan MK yang menurut kami wow gitu kan. Tapi ya kami hormati karena ini adalah negara hukum gitu. Nah, di parlemen dinamikanya ya kita lihat ada 8 partai. Ada 8 partai, ya tentunya tergantung sedikit banyak ya dari abang saya di sebelah kiri ini. Makanya saya mau lempar ke Bang Sarmuji nih. Bang Sarmuji gimana kalau Golkar itu menyambut baik atau keberatan? Tadi termasuk ada juga yang ketakutan katanya. Kita netral saja ya, semua keputusan jadi, MK. Tidak ada sikap resmi setuju atau tidak setuju, kita keberatan. Tidak dalam posisi setuju atau tidak setuju karena putusan MK itu final dan mengikat. Ya. Jadi kita jalankan saja. Tetapi MK kan juga memberikan rekomendasi supaya melakukan rekayasa konstitusional. Yang tujuan rekayasa konstitusional itu kata MK ini supaya tidak muncul terlalu banyak calon. Nah, itu kan sesuatu yang sebenarnya mohon maaf kalau kita cermati lagi agak kontradiktif sebenarnya. Karena tujuan presidensial threshold itu yang melakukan rekayasa konstitusional supaya sistem presidensial itu bisa berjalan secara efektif, supaya mendorong partai-partai itu untuk berkoalisi sejak awal dan kemudian tidak muncul calon yang sangat banyak. Kalau besok, jadi justru presidensial threshold itu ada rekayasa konstitusional. Sebenarnya maksud awalnya itu rekayasa konstitusional dan dalam 27 putusan MK, sebenarnya pandangan MK dan pembuat undang-undang kan sama sebenarnya bahwa presidensial threshold itu
memang dimaksudkan supaya sistem presidensial itu bisa berlangsung secara lebih efektif. Kalau enggak nanti bisa kita bayangkan, ya ini nggak apa-apa, ini bukan sesuatu yang menolak atau setuju tidak setuju. Tetapi memang akan banyak implikasi-implikasi yang akan terjadi. Salah satu contohnya, sangat mungkin nanti presiden terpilih itu berasal dari partai yang tidak memiliki kursi di parlemen. Nah itu satu. Yang kedua, selain itu bisa kita bayangkan juga bahwa koalisi yang ada di pemerintahan sekarang pun itu akan mengalami dinamika yang cukup kuat, bahkan tidak sampai menjelang pemilu atau pilpres. Di tengah-tengah pemilu atau pilpres itu pasti akan memunculkan dinamika-dinamika yang banyak. Ini dari fraksi di DPR? Dari partai-partai, tetapi kita menyadari begini, apapun yang diputuskan, itu ada peribahasa, to this problem come from yesterday's solution. Jadi problem hari ini itu muncul dari solusi kemarin. Jadi kalau sekarang kita sudah membayangkan problem-problemnya pasca keputusan MK, justru problem-problemnya itu yang harus diantisipasi. Kita ingin, kita ingin mendapatkan manfaat terbaik dari keputusan MK, tetapi kita juga ingin mengantisipasi hal-hal yang barangkali kurang baik pasca putusan MK. Ya, saya nanti akan lempar ke Bang Margarito Kamis bahwa MK menilai putusan persentase presidensial threshold itu memang lebih menguntungkan partai politik besar. Nah, tadi kita dengar ya dari Bang Sarmuji gitu bahwa rekayasa konstitusional itu ya adalah presidensial threshold. Tapi dijawab nanti usai jeda. Tetap bersama kami di Top Issue. Oke, kita lanjutkan diskusi. Bang Margarito Kamis, jadi kalau MK menilai bahwa penentuan persentase presidensial threshold itu lebih menguntungkan partai politik besar. Nah, rekayasa konstitusional tadi dikatakan oleh Bang Sarmuji itu adalah presidensial threshold. Anda setuju tidak? Oh itu dia, gitu ya. Memang itu gitu ya. Dan begini, sebenarnya terlambat juga lah gitu ya. Tidak cukup valid juga argumentasi Mahkamah Konstitusi itu. Oleh karena hal yang kita dapati sekarang ini sudah berulang-ulang. Bukan baru muncul di tahun 2024. Di Pilpres kemarin itu. Jadi nggak valid-valid amat juga. Begitu ya. Cuman kan Mahkamah Konstitusi ini kita sudah perlakukan dia, sistem perlakukan dia kayak relatif kayak Tuhan lah begitu ya. Tuhan-Tuhan jadi-jadian gitu kan. Karena dia putus nanti dia bisa apa-apa. Tadi kan Zaki bilang tuh. Mau setuju, saya bilang bola-balik itu setuju, tidak setuju harus terima karena sistem tidak menyediakan cara lain untuk mengelak dari putusan itu gitu kan. Jadi dia mesti bikin argumentasi selemah apapun kalau dia sudah tulis mau apa, begitu ya. Lalu kita pakar-pakar ini bilang, oh iya terjadi pergeseran empirical purpose misalnya, begitu sehingga tadinya tidak 37 saya baca di berbagai media itu ada yang bilang 38 gitu ya sekali. 38 gitu ya. 36. Ada yang saya dapat 38. Ini yang ke-38. 37 itu ya tadi itu bola-balik di situ itu. Gitu ya. Cuman sekarang ini dengan soal-soal yang kemarin itu lalu dibilang ada judgement yang empirik betul yang dapat dicek sehingga digeser. Tapi jangan lupa Anda cek konstitusi. Anda baca pasal 6. Konstitusi itu memungkinkan orang-orang yang dibikin untuk bergabung. Partai bisa maju sendiri-sendiri. Bisa juga bergabung, jangan salah loh. Itu ketentuan konstitusi. Cek. Jadi bisa maju sendiri, bisa bergabung. Jadi apakah problemnya ada di situ ataukah problemnya ada pada harus ditentukan berapa yang bisa bergabung. Threshold gabungannya yang mesti dipikirkan. Sebab kan sudah dikatakan dihapuskan. Loh, itu kan presidential threshold. Begitu kan, gabung. Nah itu yang mesti kita, jadi gabungkan di presidential threshold, tapi di thresholdnya itu bukan di jumlah perolehan suaranya, tapi gabungin kalau 1, 2, 3 berapa sih yang bisa kita gabungin ini? Karena gitu undang-undang dasar memungkinkan orang bergabung. Jadi berapa yang bisa bergabung? Supaya jangan muncul 1-2 calon atau 2 calon. Begitu ya. Tapi jangan juga sampai Bapak itu tidak calon itu tuh. Tapi tadi dikatakan rekayasa konstitusional bahwa yaitu ada presidensial threshold. Rekayasa konstitusional itu ngarang-ngarang doang kok.
Ngarang-ngarang katanya Bang Sarmuji. Ngarang-ngarang. Kan coba pikir-pikir. Gimana itu ngarang-ngarang? Kan coba pikir-pikir tuh. Rekayasa konstitusional kan MK, produknya MK itu. Kata-kata dari MK itu. Gitu mikirin, oh kita bikin begini. Kan coba tadi, Titi juga akui nih. Titi maju berapa kali nih? Constitutional engineering. Iya sudah itu istilah supaya kelihatan keren. Tapi alasan-alasan itu ngarang-ngarang doang. Ngarang-ngarang Mbak Titi, coba Mbak Titi. Aduh gimana sih? Putusan MK itu menyebut kata dapat. Jadi dapat itu bukan sesuatu yang absolut harus ada. Nggak boleh. Ya, jadi dia kata-katanya begini, ketika ingin melakukan revisi undang-undang pemilu, maka pembentuk undang-undang dapat melakukan rekayasa konstitusional. Jadi kata dapat itu jangan juga menjadi sandera, seolah-olah kalau tidak begini, maka eksekusi terhadap yang dihapus itu Mbak bukan lagi soal besaran. Jadi kita tidak boleh lagi sebut angka 0, 1, 2, 3 karena itu masih bicara besaran. Yang dihapus itu adalah rezim ambang batas minimal. Nah, saya setuju tadi dengan Pak Margarito. Untuk pencalonan ya. Untuk pencalonan gitu ya. Nah, untuk partai-partai yang kan sudah di ambang batas itu kan partai yang memperoleh kursi sekian baru bisa calon. Tidak memperoleh batas yang ditentukan tidak bisa calon. Nah, sekarang itu digunting. Digergaji habis tuh, nah maka bisa bergabung nih, orang tiga ini bisa bergabung nih. Bagaimana ngatur itu loh? Jangan sampai misalnya nih ada oligarki, ada nih pabrik duit, orang yang punya pabrik duit nih, gitu kan, ngatur-ngatur deh. Iqbal nggak bisa lah, saya nggak bisa lah. Yang lain-lain ngatur, 8 kamu jadi 1, misalnya, coba. Itu kan yang kita alami berkali-kali kan itu. Ada jangan lupa gitu ya, urusan pemilu itu urusan oligarki, urusan pemilik duit, begitu itu loh. Jadi kita mesti hitung betul-betul ini unexpected intended dari putusan ini. Sebab kalau tidak, kita begini-begini juga. Kita mesti hitung juga betul. Apakah betul ini akan memberikan manfaat terbaik buat bangsa ini atau tidak? Jangan lupa loh. Saya baca di beberapa media terakhir ini, ada 50 sekian triliun yang kita pakai untuk pemilu. Sementara Maluku Utara negeri saya itu, punya nikel, 1 kali keluar, 1 tahun itu sekitar 75 triliun. PAD kami cuma 3 triliun. Konyol nggak di bangsa ini? Konyol nggak? Konyol di bangsa ini. Negeri sebesar Maluku Utara, itu baru 1 perusahaan loh. Kita semua gitu. Pendapatan yang hasil nikel yang keluar itu 1 tahun 75 triliun, PAD Maluku Utara 3 triliun. Konyol nggak, Cok? Kita makan di demokrasi, kita goreng di demokrasi supaya jadi enak gitu. Oke, Mbak Titi, bagaimana kita mengawal supaya norma yang nanti diatur dalam undang-undang pemilu itu tidak keluar dari pedoman yang sudah disampaikan di putusan Mahkamah Konstitusi? Sebentar ya. Kita mesti bikin clear ini, Bos. Mbak, begini. Cepat sedikit. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi itu tidak menyandra mereka ini. Tidak bisa dipakai untuk membuat mereka ini tidak bisa ke sana, tidak bisa kiri. Tidak bisa itu. Itu pertimbangan yang mengikat amar. Iya, amar putusannya itu kan menyatakan bahwa pasal 222 yang mengatur ambang batas itu tidak berkekuatan hukum, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau inkonstitusional. Jadi rezim ambang batas minimal untuk persyaratan pencalonan itu sudah tutup buku. Bagi kami sih, ya partai-partai di parlemen jangan jadi oposisi bagi rakyat begitu. Apalagi kan euforia dan juga kegembiraan itu sangat dirasakan. Lagi pula semua partai diuntungkan karena dinamika politik itu tidak akan pernah bisa kita duga. Dulu kawan, sekarang lawan bisa jadi kawan begitu. Apalagi partai berkepentingan terhadap eksistensi di parlemen. Putusan ini akan mampu juga mengkatrol suara dan kursi partai di parlemen kalau calonnya tepat. Nah, tantangan terbesar partai menurut kami adalah satu, bagaimana memastikan partai secara kelembagaan dan konsolidasi internal siap dan bisa lolos menjadi peserta pemilu. Yang kedua adalah bagaimana kemudian mengkonsolidasi internal punya kader-kader terbaik yang juga bisa memberi insentif pada perolehan suara yang lebih besar untuk partai politik di parlemen nanti. Nah, ke depan bagaimana revisi Undang-Undang Pemilu? Satu, kita sudah punya RPJPN, Undang-Undang 59 tahun 2024 yang memerintahkan kodifikasi pengaturan pemilu dan pilkada dalam satu naskah. Yang kedua, revisi Undang-Undang Pemilu dan revisi Undang-Undang Pilkada sudah masuk prolegnas. Yang dikawal itu, saya selalu bilang, ambang batas ini bukan panacea, obat bagi semua penyakit pemilu kita. Dia adalah pintu masuk untuk melahirkan competitiveness, mendorong fungsionalisasi partai. Tapi jangan juga ini jadi bancakan elit.
semua calon yang diusul oleh partai itu selera ketum, ya nggak gitu juga begitu. Faktanya kan di pilkada harus muncul dari kaderisasi betul, harusnya. karena seleranya selera elit, akhirnya orang malas ke TPS, merasa tidak terpanggil untuk memberikan suara. Jadi ini memang insentifnya harus ada untuk partai, tapi juga ada untuk pemilih dengan keragaman pilihan yang memang itu lahir dari suara pengurus, suara anggota, dan suara konstituen. Dan momentum itu ada saat ini melalui revisi Undang-Undang Pemilu. Dan jangan sampai partai jadi oposisi bagi rakyatnya gitu. Oke, saya ke Bang Herzaki. Akankah terjadi tarik-menarik nanti dalam proses revisi undang-undang ini di DPR? Ya mungkin saja ya, namanya kan parlemen ya. Parlemen masing-masing punya kepentingan politik ya gitu. Nah, tarik-menarik mungkin, kompromi mungkin, kan semua tuh memungkinkan. Tapi kalau bagi kami hari ini senang sekali misalnya dengan ada diskusi hari ini. Dan juga dengan diskusi-diskusi tadi siang saya lihat kayaknya Mbak Titi juga ngisi, ada talk show juga ya kalau nggak salah siang ya. Terus juga ada beberapa talk show yang hampir setiap hari dilakukan. Ini adalah bagian dari kontrol publik sebenarnya untuk ikut mengawal bagaimana agar apa yang telah diputuskan oleh MK ini, yuk kita kawal sama-sama, tetapi juga jangan menjadi euforia berlebihan. Karena ini bukan satu-satunya sumber permasalahan di pemilu kita tadi seperti disampaikan oleh Mbak Titi. Kami sepakat bagaimanapun partai politik kita terus berbenah, harus berupaya terus ya. Kalau kami kan ya Mas Ahy misal ketum kami, ya kuliahnya ambil doktor SDM. Kenapa? Karena beliau sampaikan ketika pertama kali saya diajak kuliah bareng, beliau sampaikan, Jak, ini partai politik ini sumbernya pemimpin bangsa ini loh. Bukan hanya di tingkat pusat, tetapi juga seluruh kepala daerah, seluruh anggota dewan, di tingkat provinsi dan kabupaten. Ya kita mesti mulai dari partai kita, merapikan sistem itu gitu, merapikan bagaimana pengelolaan sumber daya manusia bisa sebaik mungkin dimulai dari partai. Karena kalau misalnya kita ingin bangsa ini lebih baik, salah satu yang mesti harus berbenah ya kami juga yang di partai politik. Hari ini kami meyakini apa yang dilakukan oleh teman-teman partai politik lain, termasuk Demokrat juga sudah banyak perbaikan-perbaikan. Tetapi tentu kita tidak boleh berhenti dan tidak boleh berpuas diri gitu. Nah ini yang menjadi penting nih. Kita bersyukur juga apakah misalnya nanti 2029 akan banyak. Kalau menurut kami nggak juga ya gitu. Nggak juga. Karena apa? Bagaimanapun begini. Kita maju ini kan bukan buat kalah, maju ini kan buat menang kan begitu gitu. Tetapi setidaknya ada ruang ini dan biarkanlah berjalan alami nanti. Masyarakat akan melihat siapa yang benar-benar serius untuk rakyat, bekerja untuk rakyat, kemudian mendapatkan kesempatan kan begitu. Tetapi jangan juga mohon maaf kan kita juga senang nih nanti di 2029 kalau ada yang tidak bisa maju, ya karena dia tidak punya partai misalnya, tidak lagi bisa berbicara mengenai saya dizolimi kan enggak gitu loh. Kan hari ini kita di partai politik kan nggak mudah juga kerja keras kita. Hari ini partai politik setiap hari Mbak, kita ini mesti mengurus anggota partai, pengurus partai. Organisasi ini berjalan dengan baik, berhadapan dengan masyarakat setiap hari, kan begitu. Nah sehingga kan wajar-wajar saja kalau kemudian tadi dalam prosesnya masyarakat kemudian melihat, wah ini ketum partai ini, tokoh partai ini, ya silakan aja kalau mau maju. Bagi kami ini kan sah-sah saja. Tapi hari ini saya mau menegaskan nih, biar nggak jadi bola liar juga kemana-mana ini. Demokrat fokusnya hari ini adalah bagaimana kita mensukseskan apa yang menjadi visi misi dan programnya Pak Prabowo selama 5 tahun ke depan. Dan fokus kami adalah bagaimana kader-kader kami di kabinet itu yang mau dilakukan. Dan yang terakhir bagaimana kami bisa ya duduk barengan Bang Sarmuji inilah gitu, ya bisa menjadi partai 3 besar di parlemen. Itu harapannya Demokrat ke depan dan itu yang akan kami kejar. Itu yang menjadi fokus kami gitu, ya kan? Nah, jangan nanti kemudian dibuat wah ini kita senang karena kita mau rencana itu. Kami nggak memikirkan itu. Kita fokus dulu hari ini masyarakat butuh banget kekuatan dari semua pihak yang di pemerintahan. Nah ada juga usulan paslon bahwa parpol itu peserta pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan partai politik pemilu tersebut tidak menyebabkan dominasi parpol. Dia sempat disinggung juga tadi oleh Bang Bardarito Kamis ya. Kita akan bahas lagi usai jeda, tetap bersama kami di Top Issue. Oke, mengutip tadi disampaikan oleh Pak Yusril begitu ya, jangan sampai parpol bergabung tanpa batas. Nah, Bang Sarmuji pernah menyampaikan begini, ini akan menyulitkan untuk membangun koalisi. Tapi kita tahu yang diusulkan oleh MK itu adalah bukan tidak boleh berkoalisi, tapi tidak boleh membentuk koalisi yang mendominasi begitu. Bagaimana, Bang Sarmuji? Iya, ada 2 rekomendasi MK. Di satu sisi merekomendasikan supaya gabungan partai politik tidak menjadi dominan. Di satu sisi merekomendasikan rekayasa konstitusional tadi supaya tidak terlalu banyak calon yang muncul.
Nah, ini kita mau ambil yang mana ini, Bang? Cari akal aja. Jadi maksudnya kontradiktif gitu ya. Ya, satu jumlah calonnya jangan terlalu banyak, tapi satunya tidak boleh koalisi terlalu gemuk. Tapi kemungkinan untuk tidak banyak calon agak sulit. Karena apa? Karena kita sudah sulit sekali untuk merumuskan batasan seseorang atau partai politik untuk bisa mencalonkan calon presidennya sendiri. Bang Iqbal ini tadi udah statement sebenarnya. Dia mau mencalonkan salah satu orang buruh nanti. Itu saja sudah satu calon. Demokrat bisa jadi mencalonkan Pak Ahy, bisa jadi semuanya bisa jadi mencalonkan. Kalau nanti ada 18 peserta pemilu seperti kemarin, dan saya yakin ini akan memberikan insentif sangat luar biasa bagi seseorang yang memang memiliki hasrat politik, hasrat kekuasaan untuk membentuk partai baru. Karena salah satu orang kenapa membentuk partai politik baru sebenarnya ingin nyalon presiden atau ingin mencalonkan presiden sendiri. Jadi keputusan MK ini memberi insentif untuk pembentukan partai politik baru. Dan kalau ini nanti tidak dilakukan pengetatan atau tidak dilakukan verifikasi yang maksimal, sangat mungkin jumlah partai politik bukan 18 lagi, tetapi bisa 30 partai politik. Dan 30 partai politik itu secara teori bisa muncul 30 calon presiden secara teori. Oke, saya ke Bang Herzaki ya sebentar. Pokoknya kertas jadi panjang tuh, kertas suara pemilu nanti jadi banyak lebar banget. Karena terlalu banyak calon. Banyak banget itu. Tapi di pilkada kita sudah terbiasa, ada calon yang 12, ada yang 10, biasa-biasa saja. Jadi tidak apa-apa kalau berlaku juga di Pilpres. Buktinya di 2004 partai bisa mengusung sendiri calon sampai 8 partai, tapi kan ternyata calonnya hanya 5. Partai juga akan memilih langkah rasional dan logis. Kalau kadernya hanya cocok dijual sebagai cawapres, kan pasti dia akan mencari kutub politik yang prospektif untuk menjadi bagian kekuatan politik pemenang. Nah itu yang juga harus menjadi konteks bagaimana dinamika pembentukan koalisi pasca Pilpres yang selalu melibatkan hitung-hitungan politik dari partai. Jadi rasionalitas politik partai itu juga berjalan. Memang ada politisi-politisi yang penting fotonya ada di surat suara begitu ya. Tapi dia yang harus pastikan adalah dia lolos partai politik peserta pemilu. Mbak Vera mendirikan dan menjadi partai politik peserta pemilu di Indonesia itu salah satu yang paling berat di dunia. Bang Said Iqbal bisa bercerita. Jadi dalam konteks itu saja saringan tuh sudah ada pada level itu. Nah yang kedua pada level rasionalitas politik, rational choice-nya, partai juga akan berpikir. Kalau saya sih dengan pengalaman kita pilkada, pengalaman juga bagaimana konsensual politics itu dipraktikkan, saya tidak khawatir bahwa calon itu akan terlalu banyak begitu ya. Kalaupun banyak, masyarakat kita juga sudah terbiasa. Yang bikin pusing itu, maaf nih Pak Sarmuji, calegnya terlalu banyak sampai nggak kenal dengan calegnya. Jadi yang harus juga dipikirkan adalah bagaimana kita menata sistem pemilu legislatif yang lebih sederhana, yang lebih membuat pemilih kenal dengan caleg-caleg kita tapi nanti. Tapi ada rekomendasi juga supaya jumlah paslonnya dibatasi. Nah itu bagaimana membatasinya Mbak Titi? Yang dilarang itu adalah ambang batas minimal, rezim ambang batas untuk pencalonan, persyaratan minimal mencalonkan. Tapi ambang batas maksimal dengan poin ketiga dari constitutional engineering itu membuka untuk bisa didiskusikan oleh pembentuk undang-undang. Jadi ambang batas maksimal dalam bergabung untuk mencalonkan menurut saya itu peluang yang sangat baik untuk dipikirkan. Apakah misalnya kalau Profesor Ramlan Surbakti itu pernah menyebut di angka 50% atau 60%. Misal contoh, kalau partai politik kita ambil angka optimis ya, bukan angka optimis, angka yang maksimal lah 20. Kalau angka ambang batas maksimal berkoalisi pencalonan adalah 50%, artinya dia tidak boleh bergabung lebih dari 10 partai dari 20. Sehingga ada ruang-ruang juga saluran politik yang bisa terbuka bagi sisa 10 partai yang lain. Nah itu nanti harapannya Pak Sarmuji bisa mendiskusikan ini. Itu prosentasenya akan diatur begitu ya? Berapa persentasenya dan juga yang penting adalah orang tidak boleh dihalangi untuk menggunakan hak politiknya, apalagi ditekan dengan kasus-kasus hukum, jangan dengan sampai kriminalisasi begitu ya, sehingga menjadi terhalang untuk mempromosikan kader-kader terbaiknya dengan ancaman-ancaman instrumen kekuasaan. Itu juga yang harus kita tegaskan dari sekarang. Bang Sarmuji? Iya,
Ya memang kita tadi ngomong secara teori ya, secara matematik ya. Secara matematik kalau ada 30 partai politik yang peserta pemilu, ya 30 partai itu punya kesempatan yang sama untuk mencalonkan. Karena Undang-Undang Dasar mengatakan partai politik atau gabungan partai politik. Ya. Maksimalnya 30, tetapi minimalnya bisa jadi kita bisa membentuk suatu koalisi. Dan koalisi ini menurut saya yang lebih efektif sebenarnya bukan rekayasa konstitusional, tetapi political engineering. Rekayasa politik bagaimana suatu partai itu berkomunikasi sejak awal supaya bisa membentuk suatu koalisi. Tadi Mbak Titi mengatakan partai kan punya hitung-hitungan rasional. Ya kalau hitung-hitungan rasional itu sebenarnya bukan rekayasa konstitusi, yaitu rekayasa politik, political engineering gitu loh. Jadi kalau ngomong rekayasa konstitusional, kita memang perlu rumuskan Bang Margito, kita perlu rumuskan betul. Misalkan ya bisa saja diatur supaya ada gabungan partai politik sebagaimana diperbolehkan oleh Undang-Undang Dasar. Misalkan suatu didorong supaya calon itu bukan muncul dari satu partai politik saja, tetapi gabungan dari dua atau beberapa partai politik. Tapi dengan catatan tidak boleh mendominasi. Dengan catatan tidak boleh mendominasi. Sebenarnya catatan itu bukan amar putusan sebenarnya seperti tadi Bang Margarito. Rekomendasi. Itu sebuah pertimbangan saja gitu. Tapi amar putusannya saja yang kita Bang Iqbal. Harus patuhi. Kalau pandangan kami ya, nggak usah khawatir untuk calon banyak itu. Apa sih yang dikhawatirkan? Kita juga udah pernah melalui itu 2004 5 calon. 2024 setiap partai punya kesempatan dengan 20% aja bisa ada 3 atau 4 calon nggak berani kok. Ini kan tentang bagi kami ya yang non parlemen kesetaraan untuk mendapatkan kesempatan dalam demokrasi yang sehat. Jangan dipikir bikin partai itu gampang. Memang Mbak Titi bilang jungkir balik kita itu uangnya dari mana? Keuntungan partai buruh, untung kami punya serikat buruh. Kantor-kantor aja buat sewa berapa? Kami punya serikat buruh. Jaringan-jaringan di mana syarat 1.000 atau 1/1000 emang Anda pikir gampang? Kami punya anggota, itu aja keuntungannya. Nah, dari semua partai-partai yang baru itu kan tokoh-tokoh yang memang pecah-pecah partai. Untung partai buruh sebelumnya sudah ada dan kami punya jaringan sehingga kami bisa eksis. Mendirikan partai politik dan menjadi peserta pemilu partai politik itu 2 hal yang susahnya sama Mbak Titi itu. Mendirikan partai susah, ikut menjadi peserta pemilu dengan verifikasi administrasi, verifikasi faktual. Bayangin ya, serikat buruh anggotanya kan kerja. Verifikasi faktual dia pada saat jam kerja, dia pasti nggak lolos. Satu nggak lolos, ganti 300. Nyarinya dari mana? Oleh karena itu nggak usah takut. Sudah sesulit itu perjuangannya, ada kesempatan jangan dihambat. Begitu dia sudah menjadi partai peserta pemilu, maka kesempatannya jangan dihambat. Bang Margarito. Ini dibuka gitu loh. Komentarnya? Oh iya, masalahnya konstitusi bilang bisa bergabung. Ya, konstitusi sama sekali tidak bicara angka. Ya, jadi dalam prinsip konstitusi sesuatu yang tidak dilarang itu berarti dimungkinkan. Di situ masalahnya. Jadi mesti dipecahkan tuh. Suka atau tidak, senang atau tidak, mesti dipikirkan betul berapa yang logis bergabung. Sebab kalau tidak itu, Pak Yusril bilang betul, gabung-gabung aja tuh. Lalu jadilah tinggal 2 atau 3. Memang. Mau apa? Tidak ada cerita dalam politik ini tidak ada urusan dengan rekayasa. Bicara sana, bicara sini, bicara sana, bicara sini, supaya sepakat-sepakat pasti itu. Itu pasti. Jadi problem terbesar sekarang atau yang mesti dipecahkan betul agar based on constitutional clause itu adalah hitung berapa layaknya gabungan itu. Karena itu tidak bisa dilarang. Tidak bisa sama sekali dilarang. Kalau orang mau bergabung, Demokrat 3 orang ini mau bergabung. Tapi kan Bang, walaupun tidak bisa dilarang bergabung, tapi tidak bisa dilarang juga sendiri. Kami 2024 nggak milih capres manapun. Oh iya, nah oleh karena itu dengan dibukanya presidensial threshold ini, keinginan kami mencalonkan sendiri itu ada ruang. Oleh karena itu tidak ada masalah itu. Maka itu nggak ada masalah. Mau digabung tidak digabung kan nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Problemnya tapi apa? Kalau sampai orang mau bergabung, bagaimana caranya?
kalau semua orang bergabung, tapi ada juga yang tidak semua orang tidak mau bergabung. Setuju, itu sebabnya kalau yang tidak bergabung ya sudah. Jadi kalau mau bergabungnya, kalau bergabung berapa gabungnya? Jangan jangan direkayasa sampai gabungnya itu gabung jadi besar. Celaka 12 itu. Maka tapi pemilihan presiden, Bang, itu lebih pada figur. Oh, itu figur itu sangat menentukan. Saya tidak ada urusan dengan figur. Kekhawatiran Abang tentang bergabung tidak bergabung itu tidak mencerminkan apa yang dipikir oleh orang bawah. Oh, enggak, kami ini buruh misalnya. Karena aspirasi begitu. Aspirasi kami dari kader. Enggak, saya tidak mikir barang itu. Karena clear itu bahwa Anda punya hak konstitusional, konstitusi memberikan hak kepada setiap partai. Konsekuensi logis dari putusan ini adalah setiap partai yang ikut pemilu punya hak mengikuti mencalonkan presiden. Tapi konstitusi memungkinkan partai-partai yang ikut pemilu bergabung mencalonkan presiden. Jadi presiden. dikembalikan kepada partai politiknya, apakah mau bergabung atau mencalonkan sendirian. Kalau orang ini mau rekayasa bergabung itu, gabungnya berapa? Ya. Berapa batasnya? Harus ada ambang batasnya untuk koalisi itu. Yes, itu. Itu yang mesti dipikirkan. Kalau dia calon tidak ada, memang konsekuensi logis. Oke, tapi bagaimana sebetulnya potensi koalisi gemuk? Apakah masih ada potensi itu memungkinkan di Pilpres 2029? Masih katanya, tapi nanti ya Mbak Titi dijawab usai jeda, tetap bersama kami di Talk Show. Kita lanjutkan diskusi, Mbak Titi. Jadi masih ada kemungkinan koalisi gemuk itu masih akan terjadi di 2029? Oh, sangat mungkin. Kalau tadi soal jadi koalisi maksimal yang bisa terbentuk itu tidak diatur, maka kan banyak faktor yang bisa membuat koalisi calon yang sangat populer, prospek bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah. Karena yang harus difikirkan adalah kursi kabinet itu menjanjikan, dan itu praktik yang selalu dijalankan sejak dulu begitu. Itu juga menjadi gula-gula untuk membentuk koalisi pencalonan. Nah, makanya tadi saya setuju dengan Bang Margarito. Kita harus banyak berdiskusi tentang ruang untuk mengatur maksimal koalisi partai yang bisa bergabung dalam pencalonan presiden, supaya tidak terjadi borong partai. Usulan Mbak Titi berapa? Di pilkada kan terjadi itu, sudah dikasih diturunkan oleh gugatannya Bang Said Iqbal 6,5 sampai 10%, 37 daerah masih calon tunggal. Kalau kami mengusulkan antara 40 sampai 50%. Jadi itu maksimal. Dari jumlah partai dari politik jumlah partai politik. Jadi peserta karena pemilu. kata MK yang nggak boleh itu ambang batas yang merujuk perolehan suara atau kursi. Tapi kan ini yang dirujuk adalah koalisi maksimal yang bisa terbangun dari jumlah partai politik peserta pemilu. Kalau ada yang mengatakan ya biarkan alamiah, masalahnya di Indonesia itu selalu ada akal-akalan, dan itu menggunakan uang, menggunakan kuasa hukum, politisasi hukum, dan juga ancaman-ancaman kriminalisasi. Itu yang harus kita cegah, salah satunya itulah yang disebut dengan constitutional engineering yang bisa digunakan oleh Pak Sarmuji dan kawan-kawan. Masih ada kemungkinan potensi disiasati, diakal-akali begitu ya. Faktanya di pilkada itu terjadi. Makanya ada. Dan ini kan bergulirnya masih 5 tahun ke depan, Mbak Titi. Dinamikanya juga tadi Bang Sarmuji di awal sudah menekankan bahwa dari fraksi akan ada dinamika yang terjadi begitu. Jadi mungkin tidak bahwa itu akan sulit bahwa dibatasi betul-betul koalisi itu. Momentum revisi Undang-Undang Pemilu harus menjadi diskusi substantif yang betul-betul bermakna ya, mendiskusikan ini. Jadi partai itu juga bukan hanya berpikir hari ini, tapi juga berpikir jauh ke depan. Contohnya, siapa yang menduga kan bisa pecah kongsi antara Jokowi dan PDIP. Tapi kalau instrumen hukum diciptakan betul-betul berkeadilan, betul-betul demokratis, mau pecah kongsi atau tidak, semua akan mendapatkan keadilan itu. Jadi saya kira pikirkanlah dengan baik sebagai legacy partai-partai yang ada di parlemen dan juga pemerintahan Prabowo hari ini. Saya lempar ke Bang Sarmuji. Ya, kita pasti akan memikirkan, tadi saya katakan, manfaat terbaik dari putusan MK. Ya, manfaat terbaiknya tadi partai-partai punya kesempatan untuk mencalonkan sendiri calonnya masing-masing, rakyat punya kesempatan untuk memilih opsi yang lebih banyak. Itu manfaat terbaik. Tetapi kita juga... Ada kekhawatiran disiasati, diakal-akali tadi bagaimana Bang? Rumusan disiasati dengan putusan MK itu saya pikir tidak perlu terlalu dikhawatirkan ya. Bahwa kemudian ada usaha untuk memborong partai, tapi saya yakin ada banyak partai yang cara berpikirnya tidak seperti itu. Cara berpikirnya kotel efek ya. Seolah-olah kalau dia mencalonkan calon presiden, dia akan bisa mendapatkan manfaat. Mesin politik partai bisa bergerak lebih efektif, bisa militansi kader bisa lebih
besar, lalu juga bisa mendapatkan manfaat dampak dari pencalonan calon presiden. Tapi bisa dijanjikan tidak ada batas maksimal jumlah gabungan partai politik dalam satu koalisi itu? Sebenarnya ini tidak imperatif ya, karena tidak masuk dalam amar putusan. Tidak, partai-partai sebenarnya tidak terikat dengan apa yang disampaikan oleh MK. Tetapi sekali lagi kita akan mencari manfaat terbaik dari keputusan MK. Juga kita akan mencari dampak paling kecil dari putusan MK yang sudah diputuskan itu. Kita akan kawal terus, prosesnya masih berlanjut di DPR begitu ya. Nanti berujung pada revisi Undang-Undang Pemilu dan juga Undang-Undang Pilkada. Semoga memang memuat substansi dari putusan MK itu sendiri. Saya sedikit aja Mbak. Baik. Kami hanya ingin mengingatkan jangan sampai terjadi seperti revisi Undang-Undang Pilkada melenceng dari MK. Kami turun ke jalan, percaya deh. Jangan sampai Partai terjadi buruh pasti Indonesia turun ke darurat jalan. lagi ya kalau itu Saya ya. ingatkan aja sama kawan-kawan yang di DPR. Jangan sampai terulang jangan lagi. lawan arus kehendak rakyat. Baik, terima kasih Bang Iqbal, Bang Sarmuji, Bang Jaki, kemudian Mbak Titi dan juga Bang Margarito Kamis. Dan bersama saya Vera Bahason pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.